Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam masalah al-fiqhus shalah, fikih salat. Dan pertemuan yang lalu kita sudah sampai di dalam masalah syarat takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu adalah rukun salat yang ketiga ya. Jadi yang pertama kemarin adalah berdiri tegak, yang kedua niat, dan yang ketiga adalah takbiratul ihram. Kemudian kita akan membahas sekarang adalah tentang masalah sunnah-sunnah yang berkaitan pada saat takbiratul ihram. Yang pertama, sunnah pada saat kita takbiratul ihram itu adalah dengan mengangkat kedua tangan bersamaan pada saat kita melafazkan takbir. Dan mengangkat kedua tangan ini disunahkan, maksudnya ditahan di sini dan kemudian berhentinya bersamaan dengan berhentinya takbir. Jadi kalau kita bisa contohkan begini ya, umpama tangan di kanan kiri, kita mulai siap takbiratul ihram. Dimulainya mengangkat tangan dengan dimulainya membaca takbir, yakni membaca lafaz Allah, Allah bersamaan. Allah, nah jadi sama. Allah sama-sama. Allah, mulai membaca, mulai mengangkat. Di sini ditahan. Allahu Akbar. Nah, berhentinya secara bersamaan. Berhentinya secara bersamaan. Dan inilah yang paling afdal. Walaupun mungkin ada sebagian yang berpendapat berhentinya itu, untuk berhentinya tangan itu ada beberapa cara. Cuman yang disepakati adalah kalau memulai gerakan, menggerakkan kedua tangan itu disepakati dengan dimulainya membaca takbir. Semuanya sama itu. Allah sama-sama. Allah. Itu sepakat ulama. Nah, adapun yang berhentinya, di sini ada beda-beda pendapat. Nah, tetapi pendapat yang paling utama, yang paling kuat adalah berhentinya ini bersamaan dengan berhentinya membaca takbir. Jadi Allahu Akbar. Nah, sama-sama bar gitu. Itu yang paling afdal, yang paling banyak ulama mengatakan demikian. Nah, ada beberapa pandangan lagi di kalangan ulama, ada yang mengatakan berhenti takbir dulu baru turun. Kalau mulainya sama-sama jelas ya, sama-sama. Allahu Akbar, sudah akbar dulu baru turun. Ada pendapat demikian.
Ada yang berhenti dulu gerakannya baru takbirnya berhenti. Allahu Akbar, ada juga. Ya, jadi kalau yang berhentinya itu di sini ada beberapa pendapat. Yang ketiga adalah turun dulu tangannya baru naik lagi. Allahu Akbar. Nah, cuma ini jarang ini ya. Nah, jarang. Tapi kalau ada yang melakukan demikian, ya ala kulli hal. Ya. Cuman yang afdalnya biasakan kita sholat itu adalah dengan bersamaan gerakan, bersamaan mengangkat kedua tangan dengan bersamaan memulai takbir, dan berhentinya gerakan tangan dengan berhentinya takbir juga. Diusahakan seperti itu. Jangan awalnya nggak sama. Ini banyak udah sama dia. Allahu Akbar, sudah awalnya nggak sama, berhentinya nggak sama. Allahu Akbar. Nah, ya, jadi mulainya sama, berhentinya juga sama. Udah dipaham kira-kira ya? Kemudian mengangkat kedua tangan, ini menyimpang dari takbiratul ihram tapi masih ada sangkut pautnya yang berkaitan dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan nih itu disunahkan di dalam 4 tempat, ya, di dalam 4 keadaan. Yang pertama yang kita sebutkan tadi yaitu pada saat takbiratul ihram, ini yang pertama. Nah, mulainya mengangkat dengan dimulainya takbir dan berakhirnya mengangkat dan diletakkannya kedua tangan di dada, di bawah dada, di atas pusat dengan berakhirnya takbir. Itu yang tadi baru kita sebutkan. Yang kedua yaitu pada saat rukuk. Yani pas rukuk ini mengangkat kedua tangan juga. Nah, kemudian caranya gimana? Nah, caranya seperti yang kita sebutkan tadi, dengan dimulainya takbir, dimulainya mengangkat tangan. Ketika sampai di mana? Di telinga sini, di antara dua telinga, tidak perlu dikenakan gini, sejajar saja gitu ya, sejajar. Nah, gitu. Nah, sejajar. Nah, jadi pada saat di sini ditahan sebentar. Jangan nang kayak apa ya? Apa ajar orang kita kayak per, tahu per? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi cuman nyung begitu, ya. Nyung kayak ya mantul dia. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Jangan mantul-mantul. Ditahan di sini. Di sini ditahan posisinya. Ya, pokoknya kalau sampai di telinga sini, di antara sejajar telinga ini ditahan. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, ditahan sini. Mulainya sama, ditahan sini, kemudian berhentinya sama. Ya, ini meletakkan kedua tangan di lutut masing-masing, yang di tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri. Itu bersamaan dengan berhentinya takbir. Ya. Allahu Akbar, sudah posisi semuanya set gitu. Allahu Akbar, berhentinya semua anggota badan termasuk kedua tangan tadi ditaruh di lututnya masing-masing. Itu bersamaan dengan berhentinya takbir. Terutama yang jadi imam, ini penting sekali yang jadi imam, karena terkadang imam ini nggak pas gitu nah. Takbirnya sudah selesai, gerakannya belum selesai. Atau gerakannya sudah selesai, takbirnya nggak selesai. Panjang banget tuh. Allah, dia sudah selesai. Tapi takbirnya panjang. Allahu Akbar. Makmum yang di belakang ini sudah gergetar, sudah mau ruku ini. Ya, karena kepanjangan tadi. Atau takbirnya sudah selesai tapi gerakannya belum. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Takbirnya sudah selesai tapi gerakannya belum.
Jangan. Kenapa? Karena kalau seandainya takbirnya sudah selesai dia baca, tapi gerakannya belum selesai, orang-orang yang menjadi makmum, terutama yang di belakang dan tidak bisa melihat imam secara langsung, mereka nanti akan ikut ruku sebelum imam selesai rukunya. Jadi seakan-akan makmum ini menyamai gerakan imam, dan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, oleh karena itu seseorang yang jadi imam mesti pas begitu. Mulai takbir dengan mulai gerakan, terutama kedua tangan, berhenti takbirnya dengan berhentinya gerakan kedua tangan dan seluruh badannya. Jadi ketika makmum sudah mendengar itu selesai, makmum mulai bergerak. Kayak di Mekah, di Madinah itu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kangen kan Ustaz Rafi? Baru datang sudah doanya kepingin berangkat umroh lagi. Pokoknya kalau umrah ini baru datang sudah kepingin lagi berangkat. Insya Allah nanti saya berangkat lagi tanggal 2 ya, bawa jamaah baru. Ala kulli hal. Pokoknya umrah ini luar biasa ya. Untung kemarin bawa semuanya terbawa semua oleh-oleh. Pada kelebihan kemarin ya. Kekurangan, masih kurang itu. Oh, kirain lebih sudah. Ya, ala kulli hal. Nah, jadi seperti itu, Masya Allah ya. Nah, jadi mulai gerakan, mulai Allah, habis gerakannya juga, habis juga takbirnya, akbarnya sama-sama. Terutama yang jadi imam. 2 itu ya, ketika ruku. Yang ketiga, ketika i'tidal. Tapi kalau i'tidal ini kan bukan bacanya Allahu Akbar, tapi sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Itu ngangkat tangan. Nah, kapan mulai mengangkat tangan? Ya tadi. Mulai gerakan, mulai mengangkat kedua tangan kapan? Dengan dimulainya membaca tasmi' tadi. Tasmi' ini artinya sami'allahu liman hamidah. Ketika sami'allah, nah ketika sami, mulai juga gerak. Jangan gerak dulu baru sami'allahu liman hamidah. Dan ini banyak yang seperti itu. Sami'allahu liman hamidah. Nah, jangan. Jadi mulai gerak, mulai sami'. Habis gerakan, nah pas di sini tangannya ditahan juga di sini. Jangan yang kayak per tadi. Sami'allahu liman hamidah. Jangan. Pong ngepel itu, tapi ditahan. Naik. Sami'allahu liman hamidah. Ketika hamidah turun bersamaan. Nah, harus dibiasakan kita salat seperti itu. Terus baik yang jadi makmum apalagi yang jadi imam. Yang 3 ya. Yang keempat adalah pada saat berdiri dari tasyahud awal rakaat kedua menuju rakaat ke-3. Ini berarti ada di salat zuhur, asar dan isya. Kalau salat wajib nih ya. Zuhur, asar dan isya. Mulai gerakan, mulai takbir. Habis gerakan, habis takbir. Cuman mengangkat tangannya ini, ya mulai posisi angkat tangan sudah mulai batas di ruku. Ya, bagaimana pas kita mau naik ke ruku, mau tidal gitu nah. Nah, jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Nah, turun, mulai takbir, mulai gerakan. Allah, nanti kita praktekkan ya, kan sampai waktunya, tapi ini awal-awalnya dulu. Allah, naik sampai di ruku, nah baru diangkat tangan. Allah, nah, oh, sampai sini, tahan sini. Allahu Akbar. Jangan kayak pel. Allahu Akbar. Ngepel itu. Jangan, tahan sini. Pas-pas di telinga sini, Allahu Akbar. Nah, seperti itu.
Dan itulah yang dianjurkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat pada saat kita sholat. Yang tadi pertama takbiratul ihram, kedua i'tidal, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat bangkit dari tasyahud awal rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Tapi kalau seandainya ada orang sholat 3 rakaat atau 4 rakaat tapi tidak pakai tasyahud awal, ada enggak mengangkat tangan? Contoh, ada orang sholat witir 3 rakaat, lagi belum puasa kan ya? Insyaallah panjang umur semuanya kita, insyaallah sampai bulan Ramadan, sehat semuanya. Kita bulan puasa. Nah, di sebagian Balikpapan ini ada sholat tarawihnya itu 20 rakaat, witir 3. Ada sholat tarawihnya 8 rakaat, witirnya juga 3. Di sini berapa rakaat sini? Berapa? 23. Nah, biasanya kalau 23 itu yang kayak di Mekah. Witirnya itu 2 rakaat, 3 rakaat 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Sama kayak di Mekah Madinah, sama itu. Nah, tapi kalau di Balikpapan ada sebagian orang salat tarawih cuma 8 rakaat, 2 2 2 2, kemudian witirnya 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini witirnya ada 2 versi. Ada yang kayak kita pada umumnya 3 rakaat 2 kali salam. Ada yang melakukan 3 rakaat 1 kali salam. Boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Cuman kalau ditanya mana yang afdal, 3 2 salam atau 3 1 salam? Jawabannya kalau menurut kebanyakan ulama adalah 3 rakaat 2 kali salam. Ini 2 1, 21. Nah, yang 3 rakaat 1 kali salam boleh aja. Tapi kalau 3 rakaat 1 kali salam tidak pakai tasyahud awal. Karena ada sebagian ulama yang tegas mengatakan kalau ada orang salat witir 3 rakaat tetapi pakai tasyahud awal, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mirip-mirip seperti salat maghrib, itu hukumnya makruh. Nah ya, jadi kalau mau pakai yang mau 3 rakaat 1 kali salam boleh saja, tapi tidak pakai tasyahud awal. Nah, pertanyaannya, di rakaat kedua menuju rakaat ketiga yang tidak pakai tasyahud awal, apakah kita disunahkan mengangkat tangan? Angkat tangan tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena nggak ada tasyahud awalnya. Patokannya itu di tasyahud awal. Kalau ada tasyahud awal, berarti kita mengangkat tangan. Kayaknya sudah pernah kita bahas ini ya? Belum? Di tempat lain berarti. Saya lupa. Nah, sekarang ada teka-teki nih, mengasah otak kita. Kayaknya sudah ini ya, lupa saya. Nah, ini sudahlah, sudah atau belum pokoknya ulangin aja sudah. Kalau sudah alhamdulillah diulangi, kalau belum ya alhamdulillah tambahan. Nah, yang teka-teki. Imam salat maghrib 3 rakaat. Imam salat maghrib 3 rakaat. Dapat 2 rakaat, makmum datang. Dapat rakaat kedua, makmum datang. Allahu Akbar, kata makmum. Berarti kalau makmum sekarang salat, khusus makmum itu rakaat berapa dia? Rakaat pertama. Si imam rakaat kedua. Gitu kan ya? Nah, karena imam rakaat kedua, nanti ada tasyahud awal. Tasyahud awal enggak imam? Hah? Iyalah kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya makmum tasyahud awal tidak? Tasyahud awal juga, karena kan dia sebagai makmum ngikutin imam. Ya. Nah, kemudian ketika imam bangkit rakaat kedua, naik rakaat ketiga, imam mengangkat tangan enggak? Jelas, imam mengangkat kedua tangan. Pertanyaannya, makmum ini kan rakaat pertama nih. Ya, dia naik rakaat kedua. Bagi dia rakaat kedua, tapi bagi imam rakaat berapa? 3. Nah, pertanyaan, makmum ini angkat kedua tangan atau tidak? Angkat atau tidak? Angkat. Kenapa ngangkat? Karena dia ngikut imam, kan di tasyahud awal. Paham ya?
Baik. Imam salat zuhur. Imam salat zuhur. Kemudian makmum ngikutin imam masbuk, maksudnya di rakaat kedua. Imam tasyahud awal, makmum tasyahud awal. Gitu kan ya? Imam bangkit rakaat ketiga mengangkat kedua tangan. Makmum mengangkat juga? Mengangkat. Kemudian turunlah rakaat ketiga, sujud pertama, sujud kedua. Bagi imam berapa rakaat sekarang nih? Rakaat ke berapa? Ketiga. Makmum yang masbuk sekarang rakaat berapa? Kedua. Imam bangkit dari rakaat ketiga, rakaat keempat. Angkat tangan enggak imam? Enggak angkat tangan. Sekarang pertanyaannya makmum. Makmum kan rakaat kedua tuh bagi dia. Ya kan ya? Cuman karena imam mengikut imam enggak pakai tasyahud awal dia. Nah, sekarang ketika dia naik ke rakaat ketiga, bagi dia nih ya. Pertanyaannya si makmum ini alias si masbuk ini angkat tangan enggak? Hah? Coba ngangkat apa enggak? Dia kedua loh, naik ke rakaat ketiga. Hah? Tidak. Kenapa tidak? Bukan, karena ya juga boleh sih mengikuti imam dan juga enggak ada tasyahud awal. Udah dipaham? Baik. Kayaknya sudah ini saya bahas ini. Belum? Kok bisa-bisa jawabannya? Baik, ngasah otak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada semutnya. Semut kapan? Terakhir kan semut. Banyak semutnya. Coba bersendok aja dia. Banyak semut mati. Baik, kita lanjut. Baik, kita ganti. Salat maghrib, imam rakaat ketiga. Makmum baru datang. Allahu Akbar, kata makmum. Allahu Akbar. Kemudian imam tasyahud akhir. Rakaat berapa imam? Rakaat ketiga. Si masbuk juga tasyahud akhir. Cuman duduknya jangan tasyahud akhir ya, duduknya tasyahud awal. Jadi kalau masbuk tuh duduknya begini ya. Nah, kalau imam yang begini, tawarruk. Tapi kalau yang masbuk duduknya begini. Nah, duduknya tasyahud awal iftirash namanya. Duduk iftirash, bacaannya ya sampai semana dia bisa. Si masbuk ini. Si masbuk rakaat berapa? Pertama. Si imam rakaat ke-3. Salamlah imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu kan ya? Si masbuk nambah rakaat. Berapa kali nambah lagi? 2. Pertanyaannya, dia kan ikut imam tuh tasyahud ya. Cuman tasyahud akhir imam. Ya. Imam salam, dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, apakah dia angkat tangan atau tidak? Nah, ayo beda pendapat sudah di sini. Nah, karena tasyahud, jadi ngangkat tangan. Ayo kata di sini angkat tangan. Mana yang bilang nggak ngangkat tangan? Baru pertama. Iya, tapi tasyahud kan tadi kan masalahnya kan tasyahud kan. Nah, cuman di tasyahud akhir. Iya, tasyahud juga. Nah, tadi kan gini, ini kan asal otak ya. Tadi kita bilang sebelum pertanyaan ini kita bahas imam rakaat ketiga gitu kan ya. Ya, gitulah. Bukan. Sebelumnya tadi apa pertanyaannya itu? Imam rakaat ketiga ya. Makmum rakaat
Kedua sudah, anggap kedua. Nah, rakaat ketiga imam naik, kan nggak pakai tasyahud awal kan ya? Imam tidak ngangkat tangan, makmum juga tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena tidak ada tasyahud. Jelas sudah itu. Itu sudah kita jawab tadi sudah kan ya pertanyaan yang sebelum ini. Nah, sekarang kita atur lagi. Nah, sekarang rakaatnya terakhir. Imam salam, makmum baru rakaat pertama. Kan nambah nih. Cuman masalahnya ada tasyahud. Nah, ketika masbuk ini nambah, ada nggak ngangkat tangan? Ada ngangkat tangan. Sebelah sini ada nggak ngangkat tangan? Ayo bingung sudah. Yang mana yang dipegang? Tasyahudnya kah atau rakaatnya nih? Tasyahud terakhir sudah. Hah? Tasyahud terakhir. Iya, tasyahud akhir. Imam kan salam nih. Makmum kan tadi ikut tasyahud juga tuh. Duduknya duduk iftiras loh. Bukan duduk tawarruk. Duduk iftiras, duduk tasyahud awal. Imam salam, makmum naik nambah rakaat. Nah, ini kan permasalahannya makmum nambah rakaat tapi dari tasyahud. Ngangkat tangan atau tidak? Tidak. Ayo. Tidak. Jawabannya tidak. Karena di rakaat pertama dia mana ada rakaat pertama tasyahud awal. Loh kenapa dia tasyahud? Dia ngikutin imam. Loh kan dia kenapa kalau dia bangkit? Nah karena sudah selesai salam kan nggak ada lagi ikut imam. Kalau imam sudah salam dia nambah berarti statusnya dia seperti salat sendiri sudah. Iya karena nggak paham. Makanya kalau sudah belajar ingat diamalkan yang masbuk. Lagi pertanyaan. Imam rakaat kedua salat maghrib. Imam rakaat kedua salat maghrib. Makmum masuk. Berarti makmum rakaat pertama. Imam tasyahud awal. Lalu imam bangkit. Ngangkat tangan enggak imam? Ngangkat. Makmum ngangkat tangan tidak? Ngangkat. Kemudian sampai rakaat ketiga. Imam salam, makmum bangkit. Nambah satu rakaat. Nah, pertanyaannya yang rakaat terakhir ini, rakaat ketiga, imam kan tasyahud akhir tuh. Makmum tasyahud. Tasyahud aja pokoknya dulu ya. Nah, kemudian ketika makmum bangkit rakaat ketiga, makmum ngangkat tangan tidak? Enggak. Hah? Ayo, ngangkat tangan tidak? Bingung kan? Ayo, Pak Haji. Hah? Enggak. Ada yang bilang iya, ngangkat? Jawabannya mengangkat. Loh, kenapa mengangkat? Karena ini rakaat kedua bagi siapa? Bagi makmum. Dan dia sebenarnya tasyahudnya benar, tasyahud awal. Jadi ngikutin imam di tasyahud akhir, tapi status dia adalah tasyahud awal. Ketika imam salam, dia seperti salat sendiri. Berarti dia bangkit dari tasyahud awal, rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Berarti mengangkat tangan. Nah, rakaat ke-1, rakaat ketiga tidak ada. Kan ya? Ini kan pas rakaatnya, rakaat kedua bagi makmum tadi. Mudah ya? La ilaha illallah. Ada lagi kira-kira teka-tekinya nih? Kalau sembahyang subuh rakaat kedua, makmum datang rakaat kedua. Ya. Jadi makmum rakaat pertama, imam rakaat kedua. Ya. Pakai kunut. Pakai kunut. Ya, kunut. Itu imam salam, makmum naik. Rakaat kedua. Apakah dia membaca kunut lagi? Ya, nah ini keluar jalur nih. Saya kira pertanyaan angkat tangan atau tidak. Oke. Kayak kita angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu nggak kira-kira tadi? Salat subuh masbuk makmum. Jawabannya tidak. Nah, tapi kalau berkunut jawabannya berkunut tidak. Jawabannya kita madzhab Syafi'i kan ya?
berkunut. Kenapa? Karena kita sebagai masbuk statusnya sekarang kita sholat sendiri dan di rakaat kedua. Ya tetap kita membaca kunut. Nah ini orang banyak lupa ini. Apa itu? Kalau yang pertama itu ngikut imam. Kita berkunut bukan karena untuk kita, tapi karena ngikut imam. Kalau imamnya tidak berkunut, Ya enggak usah berkunut. Enggak usah berkunut. Tapi kalau ini sudah selesai ya? Selesai ya? Tadi ya jawabannya sudah ketemu. Ya, ini tetap berkunut kita mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita di Mekah, kan di Mekah Madinah kan mazhabnya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Cuman orang sekarang nyebutnya Wahabi. Cuman Wahabi di sana dengan Wahabi di sini beda. Kalau Wahabi di sana itu pakai Sayyidina, ya pakai Sayyidina, ya terus apalagi adzan 2 kali, khutbah Jumat 2 kali, pakai tongkat, pakai mimbar, sholatnya nih, sorban. Ya. Kalau di sini kan beda, celana cingkrang. Baik. Nah kita di Mekah Madinah itu imamnya tidak salah, tidak berkunut. Cuman imamnya ini, apalagi di Madinah tuh, ada imam siapa namanya, Imam Khomeini siapa namanya tuh. Coba dengarkan kemarin tuh, dia baca Bismillah aja kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tua tuh, imam grandmasternya yang di Madinah itu, imam tuanya di Madinah. Itu kedengaran Bismillahnya. Dan ketika kunut, ketika rakaat kedua, tidak rakaat kedua salat subuh, imamnya ini dia agak manjangin itidalnya. Saya terus terang bisa sempat baca itu kunut tadi itu. Nah jadi kalau imam tidak berkunut, kita di belakang boleh berkunut. Ya, ya asalkan waktunya cukup. Di Mekah juga saya berkunut tapi nggak panjang kunutnya. Kalau di mana itu yang siapa, Imam siapa itu yang paling tua imamnya itu. Nah itu dia panjang itidal. Kita di belakang, saya di belakang baca doa kunut sempurna sampai habis, tapi cepat. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa talana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, sampai selesai. Boleh. Jadi kalau imam tidak berkunut, kita berkunut, boleh. Kalau imamnya berkunut, makmumnya tidak berkunut, juga enggak apa-apa. Jadi masalah kunut ini mau berkunut kah tidak berkunut sama semuanya. Cuman terus terang yang saya tidak suka nih ya, kalau umpama imamnya tidak berkunut. Kalau yang di Madinah itu kan memang panjang itidalnya, memang dia panjang imam yang grand Imam Khomeini apa sama itu. Itu dia memang panjang, rukuknya panjang, itidalnya panjang. Nah yang ada pernah saya nemukan dulu bareng saya ke Bontang itu ya. Waktu tahun berapa masih muda waktu itu. Jadi ada tugas saya khatib hari raya Idul Adha di Bontang. Kita ditaruh di mes di PT Badak situ. Jadi pas kita di mes itu kita gabung sama ya teman-teman yang bukan sepaham berbeda paham lah. Beda paham dalam ilmu fikih. Jadi salat maghrib, isya kita yang mimpin. Giliran salat subuh dia yang mimpin. Ketika salat subuh, subhanallah dia tidak baca bismillah kan ya, enggak apa-apa bagi kita, tidak ada masalah. Nah, ketika subuh kunut itu dia enggak baca kunut, enggak, tapi dia berdiri lama. Seakan-akan dia memberikan kesempatan di belakang kita ini untuk berkunut. Supaya toleransi nih ya, toleransi dalam berbeda paham fikih ini ya. Nah, cuman saya dalam hati itu saya tidak ngomong, cuman dalam hati kata saya kalau memang tidak berkunut gak usah dipanjang-panjangin. Kenapa? Karena begini ya, ada orang mengatakan kunut itu bid'ah katanya. Oke lah, dia pahamnya dia kunut subuh itu bid'ah kata mereka. Tapi lebih bid'ah lagi kalau seandainya ada seseorang imam memanjangkan i'tidalnya di rakaat kedua tapi nggak baca kunut. Itu lebih bid'ah lagi tuh. Karena Nabi tidak pernah memanjangkan i'tidal di rakaat kedua tanpa membaca doa kunut. Itu nggak pernah Nabi. Jadi kalau tidak membaca kunut ya sudah kayak di Mekah di Madinah, selesai. Kita makmum tidak usah kunut, enggak apa-apa juga. Ya, enggak apa-apa juga. Sah aja salatnya.
Nah, cuman yang kurang pas tadi rakaat pertama i'tidalnya standar panjangnya, ketika rakaat kedua dia panjangin i'tidalnya tapi tidak membaca kunut. Toleransi katanya untuk memberikan kesempatan yang di belakang. Kata saya ini lebih bid'ah lagi. Dada dalilnya sama sekali bukan bid'ah lagi, itu memang kacau dada dalilnya. Memanjangkan i'tidal tanpa berkunut. Hah? Imamnya Imam Saka Handak. Udah ya? Sampai mana tadi? Nah, teka-tekinya ya di situ tidak ngangkat tangan. Baik. Ada nggak kira-kira rakaat kedua? Ya. Kalau sholat Jumat, Kenapa? ada yang berpendapat kalau kita masuk bergabung ke imam itu di rakaat kedua, ketika misalnya setelah rukuk, maka kita begitu imam salam kita 4 rakaat. Ya. Itu nanti itu memang ada dalam mazhab kita begitu. Itu nanti fikihnya niyah bila shalah bila niyah. Niatnya Jumat tapi rakaatnya 4. Itu orang yang salat Jumat mendapati imam di i'tidal rakaat kedua. Itu paling cepat di i'tidal kedua. Kalau dia mendapati imam di i'tidal rakaat kedua, maka dia niatnya Jumat, salatnya 4 rakaat. Nah, nanti akan sampai masalahnya itu di salat Jumat. Cuman mana ditanyakan ya ala kuliah seperti itu hukumnya. Saya tambahkan dikit lagi ya supaya tuntas nih ya. Baik, jadi 4 masalah ini saja kita boleh mengangkat kedua tangan. Selain daripada ini tidak ada mengangkat tangan kecuali salat Idul Fitri, Idul Adha yang ini. Itu lain masalah itu ya, keluar dari jalur. Nah, kalau sholat normal cuma 4 ini saja. Nah, oleh karena itu perhatikan nih, di sini sholat subuh Jumat nggak nih? Subuh Jumat apa? Alif lam sajadah nggak subuh Jumat? Ini banyak orang salah. Jadi ketika kita mau sujud tilawah, orang kita bilang sujud sejadah, itu turun nggak ada angkat tangan. Ya, ketika naik dari sujud tilawah itu nggak ada duduk istirahat dan naik ke atas nggak ada angkat tangan. Polos semuanya. Ini banyak orang salah kaprah di sini. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung turun. Allah. Jangan wa hum la yastakbirun. Allah, jangan. Tidak ada angkat tangan. Kenapa? Karena yang disunahkan cuma 4 aja tadi. Kalau dia angkat tangan, nah ini bisa menambah gerakan. Kalau sampai 3 kali berturut-turut dengan sengaja mazhab Syafi'i batal. Begitu juga bangkit dari sujud tilawah naik ke atas, itu enggak ada duduk istirahat. Ya. Dari sujud langsung saja. Allah, langsung Allah gitu. Ya, enggak ada sujud duduk istirahat enggak ada. Kebanyakan orang Allah nggak ada. Jadi langsung saja naik, loh, pas naik langsung begini, tidak ada angkat tangan. Nah itu sering tersalah kaprah di masalah itu. Ala kulli hal, cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Yang mau berangkat umrah bulan Ramadan kita buka harga 42 juta 13 hari totalnya dari Balikpapan 15 hari semuanya. Yang haji furoda 195 juta masih ada kesempatan, dikasih waktu sampai tanggal 30 Maret. Siapa tahu gali lubang di belakang rumah dapat emas 10 kilo. Amin. Jangan kawin lagi. Ya berangkat haji aja insyaallah. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.